Om Swastiastu. Selamat datang dan selamat bergabung kembali pada media pembelajaran jarak jauh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Jangan khawatir akan sulit dalam materi ini, asalkan anak-anak tekun mengikuti setiap video pembelajaran. Nah, mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Termokimia itu berasal dari kata termo yang artinya adalah panas. Jadi dalam termokimia ini kita akan mempelajari tentang perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian termokimia, sistem dan lingkungan, serta reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, silahkan kalian siapkan buku catatan atau penunjang lainnya yang membantu anak-anak untuk memahami materi kali ini. Tadi kita sudah bahas tentang pengertian dari termokimia. Kita lanjutkan tentang sistem dan lingkungan. Dalam termokimia, ada istilah sistem dan lingkungan. Jadi, sistem adalah segala sesuatu yang kita amati, di mana dalam persamaan reaksi kimia, yang menjadi sistem adalah reaktan dan produk. Sedangkan, segala sesuatu yang ada di luar sistem disebut dengan lingkungan. Nah, contohnya adalah pada gambar berikut. Ini adalah labu yang berisi larutan, di mana larutan ini adalah sebagai sistem yang kita amati, sedangkan labu merupakan batas antara sistem dan lingkungan. Nah, ini adalah lingkungan di mana sesuatu yang berada di luar sistem. Yang menjadi lingkungan bisa berupa suhu atau tekanan di luar dari sistem itu sendiri. Interaksi antara sistem dengan lingkungan, di mana sistem bisa mengalami kerja kepada lingkungan atau sebaliknya, sistem bisa menerima kerja dari lingkungan, serta sistem juga bisa melepas kalor ke lingkungan atau sistem bisa menerima atau menyerap kalor dari lingkungan. Jadi, interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan itu sendiri adalah sistem bisa saja melepas kerja diberikan kepada lingkungan atau sebaliknya, dan sistem juga bisa melepas kalor ke lingkungan atau lingkungan memberikan kalor kepada sistem. Kalor atau Ki yang dilepaskan atau diserap dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan yang tetap disebut dengan perubahan entalpi atau delta H. Nah, jadi kalor ini yang diserap ataupun yang dilepas dalam keadaan tekanan tetap adalah perubahan entalpi atau delta H. Nah, mengenai perubahan entalpi atau delta H akan kita pelajari pada video selanjutnya. Berdasarkan interaksi kerja dan kalor antara sistem dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3, yakni sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi kepada lingkungan. Nah, jadi pada sistem terbuka ini
mungkin terjadi perpindahan panas atau kalor dari sistem ke lingkungan serta juga memungkinkan terjadinya perpindahan materi. Dalam kasus ini materi itu berupa uap air. Nah, contohnya adalah reaksi ini. Jadi reaksi yang terjadi adalah pada tabung reaksi yang terbuka. Jadi pada sistem ini kalor dari tabung bisa berpindah ke lingkungan, jadi di sekitar tabung ini terasa panas, kemudian uap-uap air tersebut bisa berpindah dari sistem ke lingkungan. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan hanya terjadi perpindahan kalor atau panas saja. Jadi, yang terasa hanya panas pada lingkungan sekitar, tetapi tidak terjadi perpindahan materi berupa uap air seperti sistem terbuka tadi. Jadi di sini sistemnya tertutup. Contohnya adalah ketika melarutkan suatu larutan pada labu Erlenmeyer yang tertutup. Jadi yang memungkinkan terjadi adalah perpindahan panas saja di lingkungan, sehingga lingkungan sekitar terasa panas, tetapi uap air atau materi tersebut tidak berpindah dari sistem ke lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor maupun materi. Jadi, tidak ada perpindahan dari sistem menuju ke lingkungan. Contohnya adalah air panas dalam termos. Jadi, kalau kita rasakan termos atau di sekitar termos, di lingkungannya tidak terjadi atau tidak terasa panas. Sedangkan air di dalam termos yang sebagai sistem tetap terjaga suhu atau panasnya. Inilah contoh dari sistem terisolasi. Jadi berdasarkan perpindahan kalor atau materi dari sistem ke lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3, sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, berdasarkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, reaksi termokimia dibedakan menjadi 2, yakni reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, di mana reaksi eksoterm itu berdasarkan pertukaran kalornya terjadi dari sistem, perpindahan kalornya dari sistem menuju ke lingkungan. Jadi, reaksi eksoterm itu kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm kebalikan dari reaksi eksoterm, perpindahan kalor terjadi dari lingkungan ke sistem atau dikatakan sistem tersebut menyerap kalor dari lingkungan. Nah, kita bahas satu persatu dari reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm atau seperti exit yang artinya keluar. Jadi, dalam reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi, kalor keluar dari sistem ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan akan menjadi lebih besar dibandingkan suhu sistem, karena kalor sudah berpindah ke lingkungan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berada di sekitar api unggun. Tentu anak-anak pernah berada di atau menghangatkan badan di sekitar api unggun. Jadi, dalam hal ini, kayu yang digunakan sebagai kayu bakar atau api unggun ini adalah sistemnya, dan kita adalah lingkungan. Lama-kelamaan kita akan merasa hangat atau bahkan panas. Nah, itulah yang membuktikan bahwa kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Inilah contoh dari reaksi eksoterm. Kalau kita lihat pada diagram reaksi, bahwa energi reaktan lebih tinggi dari energi produk. Maksud dari reaktan tadi adalah kayu bakar ini, produknya kan tentu adalah ini menjadi arang. Suhu dari reaktan atau kayu bakar itu lebih tinggi dibandingkan ketika dia sudah menjadi arang karena kalornya sudah berpindah ke lingkungan atau ke diri kita, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Karena rumus dari delta H adalah
entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, karena nilai entalpi produknya lebih kecil dibandingkan entalpi reaktan atau panas produk lebih kecil dari reaktan, sehingga nilai delta hanya adalah negatif. Sehingga untuk reaksi exotherm, nilai delta hanya adalah negatif. Penjelasannya adalah seperti grafik ini. Nah, sedangkan reaksi endotherm, reaksi ini adalah kebalikan dari reaksi exotherm. Dalam reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kalau tadi exotherm, kalor berpindah dari sistem keluar ke lingkungan, sedangkan pada endotherm, perpindahan kalor terjadi dari lingkungan ke sistem. Sehingga suhu di sistem menjadi lebih besar dibandingkan suhu di lingkungan. Nah, contohnya adalah es yang mencair. Tentu es bisa mencair karena di sekitarnya suhunya adalah panas, sehingga lama-kelamaan es, dalam hal ini es adalah sistem, dia menyerap kalor dari lingkungan sehingga es akan mencair. Kalau kita lihat dari grafiknya, energi dari produk lebih besar dibandingkan dari reaktan, sehingga nilai delta H-nya adalah positif karena rumusnya delta H adalah H produk dikurangi H reaktan. Karena nilai H produk lebih besar dibandingkan reaktan, tentu nilai delta H-nya adalah positif. Sehingga untuk reaksi endotherm, nanti nilai delta H-nya adalah positif. Bagaimana? Anak-anak sudah mulai paham bukan? Nah, selanjutnya materi pada video kali ini adalah tentang persamaan reaksi termokimia. Nah, sebelum kita lanjut tentang persamaan reaksi termokimia, kita ingat dulu apa itu persamaan reaksi kimia. Nah, ini sudah kita pelajari pada kelas 1. Kita tahu bahwa persamaan reaksi kimia itu menunjukkan reaksi kimia yang terdiri dari pereaksi dan hasil reaksi. Jadi, ada pereaksi dan hasil reaksi atau reaktan dan produk yang disertai dengan koefisien dan fase masing-masing. Jadi kita sudah pelajari di kelas 1, ini adalah persamaan reaksi kimia yang terdiri dari pereaksi atau reaktan dan hasil reaksi atau produk yang disertai dengan koefisiennya. Nah, ini kebetulan koefisiennya adalah 1 dan fasenya. Jadi ini menunjukkan fase, ada solid dan ada gas. Diingat kembali bahwa fase dalam kimia ada 4, ada solid, liquid, aqueous, dan gas yang menunjukkan wujud dari zat yang bereaksi atau hasil dari reaksinya. Nah, pada persamaan termokimia yang membedakan adalah pada persamaan termokimia, persamaan reaksinya dilengkapi dengan nilai perubahan entalpinya atau kalor yang menyertai reaksi tersebut. Jadi, pada persamaan termokimia dilengkapi dengan nilai perubahan entalpi atau delta H-nya. Jadi, reaksi ini adalah reaksi persamaan termokimianya. Lalu, bagaimana cara membaca persamaan termokimia tersebut? Jadi, penguraian 1 mol kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida memerlukan kalor sebesar 178,5 kJ. Nah, jadi ini adalah menguraikan 1 mol. Kenapa 1 mol? Karena koefisiennya adalah 1. Nah, penting hal dalam persamaan termokimia. Koefisien tersebut menunjukkan jumlah mol dari zat yang bereaksi. Jadi, di sini yang diuraikan adalah 1 mol kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida, di mana memerlukan, kenapa memerlukan? Karena tandanya adalah plus. Plus menunjukkan reaksi ini adalah endotherm. Endotherm itu berarti sistem menyerap kalor dari lingkungan, sehingga reaksi ini
dikatakan memerlukan kalor sebesar 178,5 kJ. Ini per mol, artinya 1 molnya memerlukan kalor sebesar sekian. Nah, lalu bagaimana jika dia menguraikan 2 mol? Nah, kalau 2 mol berarti koefisiennya berubah menjadi 2. Aturannya adalah jika kita menggandakan koefisiennya, otomatis kita juga menggandakan nilai delta H-nya sebanyak koefisiennya. Kalau tadi 1 mol adalah 178,5 kJ, berarti untuk menguraikan 2 molnya tentu kita memerlukan kalor lebih banyak lagi, yaitu 2 kali lipatnya. Sehingga kalor yang dibutuhkan untuk menguraikan 2 molnya adalah 357 kJ. Nah, kalau yang diuraikan adalah 10 gram kalsium karbonat, berapakah nilai perubahan entalpi atau delta H-nya? Nah, kalau 10 gram kalsium karbonat yang ingin diuraikan, berarti 10 gram ini kita ubah menjadi mol dulu. Karena dalam persamaan termokimia, koefisien yang menunjukkan jumlah molnya. Jadi, yang diperlukan adalah molnya. Jadi, data yang ditanyakan kita ubah dulu ke dalam bentuk mol. Anak-anak tentu masih ingat mengubah mol jika diketahui masanya. Mol sama dengan massa per AR atau MR, sehingga ini dicari molnya, kemudian kita bisa menentukan delta H-nya. Kalau 1 molnya adalah dia memerlukan kalor sebesar 178,5 kJ, 2 molnya adalah 2 dikali 178, 2 dikali 178,5 kJ, sehingga didapatkan 357 kJ. Berarti 10 gramnya setelah anak-anak mendapatkan molnya bisa dikali dengan delta H 1 mol kalsium karbonat. Bagaimana? Sudah paham? Kalau belum, silahkan dibaca lagi di buku paket yang sudah kalian miliki, atau bisa kalian baca di media lainnya. Nah, tak mungkin kita akan memahami dengan mudah karena perlu berlatih. Mari kita berlatih bersama-sama seperti biasa untuk mengetahui pemahaman kalian. Apakah kalian benar sudah memahami? Yang namanya paham berarti kalian bisa menjelaskan kembali materi yang sudah kalian pelajari. Nah, seperti biasa, Ibu memberikan kalian latihan. Hari ini tidak banyak, jadi cukup 2 soal yang kalian kerjakan. Jadi di sini Ibu memiliki 2 kasus. Yang pertama adalah di dalam gelas kimia direaksikan amonium klorida padat dengan barium hidroksida padat sehingga dihasilkan barium klorida, air, dan gas amonia. Pada reaksi tersebut, ternyata suhu sistem turun dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Nah, tunjukkan manakah yang menjadi sistem dan lingkungan. Nah, dari kasus ini, yang manakah sistem dan lingkungan? Kemudian termasuk reaksi endotherm atau exotherm. Nah, kalian bisa lihat di sini dari pernyataan bahwa sistem turun dari 25 menjadi 12 derajat Celcius. Nah, kira-kira kalau suhunya turun, dia endotherm atau exotherm. Nah, itu dijelaskan. Kemudian kalian buatlah diagram tingkat energinya. Untuk diagram tingkat energi sudah ada contoh pada buku kalian. Kemudian untuk yang nomor 2, diketahui persamaan termokimia. Ingat, ini persamaan termokimia karena disertai dengan nilai perubahan entalpi. Jika diketahui pembentukan 2 mol amonia, nah sekarang yang ditanyakan adalah berapakah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu berikan contoh. Nah, sekarang dikerjakan contoh soal berikut ini.
Soal ini dikerjakan seperti biasa di buku catatan, kemudian dikumpulkan pada Google Classroom kalian. Ingat, latihlah diri dengan melatih soal untuk meningkatkan pemahaman kalian. Kalau kalian malas mencoba, tentu kalian tidak akan tahu di mana kalian mengalami kesulitan. Ibu selalu berharap di masa seperti ini kalian tetap meningkatkan keinginan belajar kalian, walaupun proses pembelajaran kita hanya melalui online saja, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tidak lupa juga ibu ingatkan kepada kalian untuk selalu berdoa supaya keadaannya bisa membaik dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, tentu ibu ingatkan kalian untuk membantu orang tua setelah kalian belajar, karena proses pembelajaran cukup waktu setengah hari saja, jadi kalian bisa membantu orang tua setelah belajar dari ini. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan. Tentu kita bisa berdiskusi kembali pada WhatsApp group atau Google Classroom. Silakan bertanya sebanyak mungkin yang ingin kalian tanyakan seputaran video pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis reaksi termokimia. Sekian yang Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.